Halo, selamat datang di Tarotnya Riana. Apa kabar semuanya? Semoga kamu cerah, bahagia, seperti digambarkan kartu matahari atau the sun ini ya. Temanya kali ini tentang prosesi lamaran kamu ya. Bagaimana jodohmu? Si dia ngelamar kamu, melamar kamu. Apakah nanti terlihat ini adalah satu lamaran yang nggak resmi, misalnya waktu lagi dinner atau lagi nyetir dia malam-malam terus dia bilang yuk kita nikah yuk, atau will you marry me, kayak gitu-gitu ya. Atau ini satu proses lamaran resmi, bisa nanti bagaimana energi menariknya ya. Ini pastinya lebih ditujukan kepada kalian yang singles, nanti potensi jodohmu gimana, atau yang sekarang lagi in relationship ya. Kalau kalian yang udah berumah tangga, kita lihat cocok nggak sih dulu sih dia ngelamarmu seperti itu. Jadi pastinya ini adalah fun healing reading yang mana tujuan pembacaan tarot kebanyakan dari aku ya untuk mengangkat energi positifmu, untuk uplifting your energy, ngangkat energi positif sehingga energimu positif dan narik hal-hal positif di kehidupanmu. Gitu ya lovelies. Nah, bagi kalian yang udah divorce atau pernah cerai, coba berikutnya jodohmu gimana. Atau ini ternyata menarik, si dia yang pernah ada di hatimu, mantanmu, cek lagi ke file berikutnya, siapa tahu nanti kamu berjodoh lagi dan bagaimana ngelamarnya. Gitu ya lovelies. Aku siapkan 3 file ya. File 1 ini energi dari, aku pakai tarot dari Light Seer Tarot. File kedua, ini aku pakai dari Sun and Moon Tarot. Yang ketiga, aku pakai Zilih Tarot. Ya, kalau kalian belum bisa mutusin nanti mau pilih yang mana. Dan bagi kalian yang baru, hai yang baru, semoga kamu betah di channel ini. Semoga kita sama-sama mengambil suatu manfaat. Aku juga ngambil manfaat di sini ya. Oke. Nah, untuk file stem, ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, ini di menit keberapa, nanti ada di box deskripsi ya. Plus, bagi kalian yang berminat personal reading, kamu bisa nanti kirim pesan di nomor yang banyak lewat, di mana kamu bisa kirim pesan untuk minta jadwal, sama nanti kalau yang baru personal reading ke aku diarahkan untuk memilih paket di mana ada 3 opsi. 1, voice note ya, ini enggak interaktif, jadi nanti kamu nanya, hasilnya ada foto sama voice note. Yang kedua sama ketiga ada voice call sama video call via WhatsApp. Gitu ya lovelies. Oke, silahkan memilih. Sampai ketemu nanti di file yang kalian pilih ya. Bye. Halo, file 1 tadi kamu pilih energi matahari, the sun, dari The Light Seer Tarot ya. Kita akan lihat mengenai bagaimana sih si dia ngelamar kamu ya. Oke. Tetap ya ini pembacaan umum. Jadi kalau kalian merasa yang ini nggak cocok, coba pindah ke file yang lain ya. Nah, seperti dikatakan di intro, nanti kita lihat apakah yang ketarik energinya ini lamaran nggak resmi atau yang kayak resmi ya. Resmi itu kayak ketemuan keluarga gitu kan. Jadi yang ngelamar itu bisa saja ayahnya gitu. Kalau kalian maskulin ya, nah bagaimana kalian nanti ngelamarnya, apakah sesuai dengan apa yang kamu rencanakan ya. Oke, bismillah ya. Hari ini aku nggak baca kebalik ya lovelies. Coba bismillah untuk file 1, bagaimana nanti jodohmu si dia ngelamar ke kamu. Aku tarik 6 dulu, kalau perlu nanti aku tambah ya lovelies. Aku tarik 6 kartu. Ada 2 tongkat. Ups. Ada The Magician. Ada 3 pedang. Knight of Swords. Coba, tar ya, biar kelihatan bagus di apa namanya, di layarmu. Page of Cups. Oke, Knight of Wands. Oke, bagaimana
jodohmu melamarmu. Nah, untuk pile 1 ini yang aku lihat ya lovelies, ada 2 tongkat, ada 3 pedang. Jadi bisa saja suatu proses si dia ngelamar kamu itu justru kayak setelah kalian baikan kayaknya ya, baikan dari suatu konflik. Konfliknya lumayan besar kalau aku lihat. Karena bisa saja konflik ini dikarenakan misalnya maaf ya, karena ada orang ketiga misalnya. Jadi bisa saja juga kalian ini ada proses putus nih sama jodohmu. Ada proses putus sama jodohmu dan udah masuk orang baru. Kemudian si jodohmu ini merasa dia nggak mau kehilangan kamu. Jadi disitulah terjadi suatu proses lamaran ya. Kalau aku lihat sih lebih ke arah sana. Karena di sini ada 3 pedang, ada 2 tongkat. Nah, ngelamarnya gimana? Ngelamarnya gimana ya? Justru ketika sepertinya kalian nih lagi dijemput, misalnya ini masih dalam suatu proses rekonsiliasi ya, baikan kalian ini, mungkin kalian dijemput, mungkin ketika kalian lagi berkendara, atau intinya sih kayak lebih nyantai gitu loh, suasananya lebih nyantai, lagi pada baru baikan, jadi kalian ini kayak masih kayak agak kagok-kagok gitu ya, dari situlah kayaknya he or she pops the question. Bisa saja kamu maskulin, si dia feminim, bisa saja yang feminim ini kayak bicara ya, seperti teman aku ini cewek ya, tapi dia yang melontarkan kata-kata, kok kita kenapa nggak nikah aja sih? Ngapain pacaran seperti ini gitu loh. Tapi cerita teman aku ini ketika dia mengajukan pernyataan atau pertanyaan itu, dia udah nothing tulus. Kalaupun dia bilang, aduh gue belum siap nikah, dia udah ready. Tapi tetap dia bilang dia deg-degan, sepanjang jalan dia sakit perut, kayak gitu ya. Oke, jadi prosesnya sih sepertinya lebih nggak resmi ya. Dan aku lihat juga di sini sebenarnya ketika itu salah satu dari kamu, bisa kamu atau bisa si dia, sepertinya sih mungkin sedang dalam suatu proses pendekatan dengan yang lain. Dalam suatu proses pendekatan dengan seseorang yang baru aja datang ya, seperti itu. Di sini kalau aku lihat ya, jodohmu ini orangnya sepertinya emang keras. Jodohmu ini sepertinya orangnya tuh kayak punya energi di mana dia tuh emang kayak agak posesif kalau aku lihat ya. Terus tapi dia kayak melindungi kamu, penuh perhatian sama kamu kayak gitu. Dia juga agak kenceng, agak apa ya? Ya agak posesif kan berarti dia agak kenceng dong sama kamu ya. Plus kalau aku lihat di sini sepertinya walaupun ketika itu kamu sempat putus ya, kalau aku lihat sih dia tetap nggak mau kehilangan kamu dan suka banget stalking sama kamu. Kamu dealing sama Aries, Leo, Sagittarius atau Gemini, Libra, Aquarius. Kamu sepertinya kenceng di Cancer, Pisces, Scorpio, Virgo, Taurus, Capricorn, tapi energi bisa bolak-balik ya lovelies. Coba aku tarik klarifikasi ya, lagi ya 3 atau 4 kartu lagi. Oke, sebentar ya. Karya lovelies, aku spirit guide bagaimana sih, coba aku minta klarifikasi untuk proses pelamaran pile 1. King of Pentacle, Six of Swords, Temperance. Oke. Iya kencang ya di Sagittarius ya. Ada yang kencang di Taurus juga, atau mungkin itu energi kamu. Ya, energinya itu kenceng, lamaran itu santainya ketika kalian kayak lagi, mungkin kalian ada rekonsiliasi terus traveling, atau memang ketika dia lagi ngejemput kamu, ketika dia lagi ada di jalan aja, lagi dengerin musik, gitu loh. Salah satu dari kalian pop up the question, atau ada statement, kenapa kita nggak nikah aja? Kamu serius nggak sih sama aku? Bisa aja sih feminimnya yang lebih mengajukan suatu pernyataan atau pertanyaan gitu lovelies. Ada juga di sini aku lihat ada di Hierophant sama Temperance ya, yang menyatakan bahwa pada suatu titik kalian ini sadar, si dia ini sadar bahwa kayaknya udah saatnya
untuk tie the knot gitu ya, untuk lebih ke level komitmen yang sesungguhnya, yaitu ke arah nikah. Seperti juga digambarkan di sini Temperance, bahwa sebenarnya walaupun kalian, kalau aku lihat ya, kalian ini beda karakter, kalian ini bisa saja ada perbedaan, misalnya beda ras, beda budaya, mungkin juga ada beda keyakinan, yang mana romansa percintaan kalian ini lumayan bergelombang ya. Ibaratnya kalau kalian naik perahu tuh badainya pernah menerpa beberapa kali karena perbedaan tersebut. Itu yang aku lihat ya. Tapi akhirnya ya namanya jodoh ya, Lovelies, suatu rintangan, suatu perpecahan, suatu kalian ini pernah berjauhan, malah mungkin pernah putus, cintalah yang akhirnya mengembalikan kalian. Aku lihat ada di energy King of Pentacle, ya sepertinya jodohmu ini, kalau kamu feminim sih dia maskulin, dewasa ya. Kayak lebih dewasa, kayak ada juga yang kayaknya suka memelihara binatang, ya seneng traveling, atau emang kerjaannya menuntut dia untuk traveling. Kalau aku lihat seperti itu, nggak begitu romantis, tapi dia tuh kayak agak overprotective kadang-kadang, agak jealousan seperti itu. Tapi dia kayak baik sama kamu, ngejaga kamu gitu, Lovelies. Nah di satu sisi bisa saja kamu lebih ke kanak-kanakan, lebih yang banyak sisi kanak-kanaknya, seneng main, nggak begitu serius, sedangkan si dia serius kayak gitu. Tapi energi bisa kebalik ya, Lovelies. Nah seperti itulah proses lamarannya. Nah nanti follow up-nya baru ada resmi, lamaran yang resmi gitu loh. Tapi kayaknya lebih kenceng ceritanya, serunya ketika lamaran ini, lebih ke yang nggak resmi ketika justru kalian kayak rekonsiliasi gitu, Lovelies. Makasih banyak sudah nonton ya Pal 1. Jangan lupa kasih jempolnya. Bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih kartu The Sun dari Sun and Moon Tarot ya. Oke, kita akan lihat mengenai bagaimana si dia ngelamar kamu, jodohmu ini ngelamarmu ya. Oke, nanti apakah energi ini lebih menarik energi ketika kamu dilamar secara tidak resmi atau yang resminya ya? Kita lihat aja, Lovelies. Hari ini aku nggak baca terbalik ya, jadi semuanya tegak. Oke, Pal 2, kita lihat bagaimana sih dia melamarmu. Ini juga berlaku bagi kalian yang maskulin ya. Bagaimana sih kamu rencana ngelamar si dia? Atau mungkin malah kamu yang ditembak ya. Kita lihat aja, Lovelies. Jadi kalau kayak kebalik ya, bagi yang maskulin memang rata-rata harus lebih jeli karena energinya bisa kebalik banget gitu. Bismillah ya, bagaimana sih dia melamarmu untuk Pal 2 Spirit Guide. Oke. Sebentar. Oke, ada Temperance. Sepertinya kalian dealing sama Sagittarius, atau memang kamu yang kenceng di Sagittarius ya, Aries, Leo, Sagittarius. Four of Pentacle. Ini aku tarik 6 dulu, baru nanti kalau kurang kita tambah ya. Five of Cup. Oke, Nine of Pentacle. Ada Justice. Ya, bisa saja sih dia juga kenceng di Libra. Maaf ya, tongkatnya ke senggol sama aku. Oke, Lovelies. Jadi sepertinya kalian ini si dia melamar kamu ya, justru ketika ada sesuatu terjadi, dimungkinkan antara kamu sama si dia. Jadi bisa saja kalian kayak ada konflik. Mungkin konflik ini emang ngebahas bahwa kalian kayak udah lama pacarannya gitu ya. Ada Four of Pentacle soalnya, dan belum melangkah ke level komitmen yang kamu inginkan, ke level komitmen yang kalian inginkan. Misalnya ternyata salah satu dari kalian ini fokus ke studi, fokus ke karir, fokus ke
menabung ya, mengumpulkan bekal untuk menikah gitu. Aku lihat di 9 koin. Ada 5 piala yang di sini artinya bisa saja dengan hal ini kalian ini sempat kayak konflik gitu loh. Mungkin nggak sampai putus ya, tapi kayak ada suatu kekecewaan lah di antara hubungan kalian karena mungkin ada sesuatu hal di mana eh, misalnya ada ketidaksepakatan antara suatu hal gitu loh kalau aku lihat ya. Misalnya bisa saja kalau kalian udah lama pacaran tentang pemilihan tempat tinggal lah, tentang bagaimana nanti ngatur strategi untuk cari rejeki. Aku lihat sih seperti itu gitu ya. Oke. Ada justice di sini, ada tadi temperance ya nih, major arcana-nya. Ada lambang yin and yang di sini. Oke. Jadi sepertinya salah satu dari kalian yang mana bisa saja ini si dianya yang benar-benar ingin well prepared gitu loh. Pengen benar-benar semuanya berjalan sempurna, semua bekal ada di tangannya. Gitu loh. Baru dia mau melamar kamu. Gitu, lovelies. Jadi bisa saja ini mungkin perbedaan pendapatnya dikarenakan kamu merasa ya udah rezeki atau apa namanya bekal itu bisa dicari sambil jalan nikah, mungkin menunda punya anak dulu tapi sengaja bisa nikah dulu. Nah, salah satu dari kalian justru malah ingin semuanya well prepared, semuanya benar-benar udah dipegang gitu loh. Sedangkan kamu merasa kalau memang sudah cukup, nggak terlalu harus lebih, kenapa sih nggak nikah aja kayak gitu ya. Coba aku tarik klarifikasi ya. Oke, coba aku minta bisa 2, bisa 3, bisa 4 spirit guide please. Oh, oke. Ya, sepertinya ada suatu keluruhan ya, entah itu kamu entah si dia di materimu ya, di finansialmu. Ada the tower, ada 5 koin. 8 pedang, 8 of sword ya. Oke. Satu lagi please. Thank you. Prince of Pentacle. Jadi di sini sih lebih menjelaskan ya lovelies, lebih menjelaskan situasi kalian di mana ada keluruhan di finansial. Bisa saja sih dia berbisnis tapi ternyata bisnisnya kayak kurang menemui suatu kegagalan. Bisa saja mungkin kamu yang menemui suatu kegagalan di karir kamu. Karena di sini ada 5 piala, ada 5 koin, ada the tower gitu. Nah, justru ketika keadaan membaik, sepertinya si dia atau kamu yang kayak udah mikirin lagi untuk oke, aku akan ngelamar kamu. Itu yang dipikirkan oleh jodohmu ya. Karena di sini aku lihat memang dia tuh kayak banyak khawatirnya, terutama di finansial. Dia nggak mau nanti kalau kalian nikah, finansial tuh kayak cukup aja. Dia mau menikmati pernikahan itu di mana ketika finansialnya itu nggak lagi jadi masalah. Itu yang aku lihat. Makanya sih dia bukannya tidak sayang sama kamu, bukannya dia tidak cinta sama kamu, tapi dia ingin semuanya baik-baik aja. Itu yang aku lihat di sini. Gitu ya, tapi dia akan melamar kamu ya ketika seperti digambarkan 9 koin, di mana sepertinya semuanya udah kelihatan mudah, uang berjalan lancar, dia akan ngelamar kamu. Gitu. Bisa saja ini juga terjadi kalau kamu maskulin sih, dia feminim, dia fokus ke karir dulu, di mana ketika dia merasa karir dia oke, dia mau dilamar, dia mau menikah. Coba aku tarik klarifikasi sekarang bagaimana proses lamarannya. Oke, Queen of Swords. Sepertinya kalau kamu ya kenceng di Gemini, Libra, Aquarius. Si dia itu Cancer, Pisces, Scorpio. Si dia itu di Aries, Leo, Sagittarius, sama Virgo atau Capricorn ya. Ada juga di Cancer, Pisces, Scorpio. Background readingnya kita cek Princess of Cup. Oke.
Nah, proses lamarannya sepertinya yang aku lihat ya, justru ketika kalian ya udah baik-baik aja semua, finansial udah oke gitu kan. Si dia ngelamar kamu, tapi di sini aku lihat proses lamarannya, walaupun sepertinya kamu merasa kayak menunggu like forever gitu ya, akhirnya si dia ngelamar kamu, sepertinya kalau aku lihat ketika kalian liburan, bisa dimungkinkan ada 6 pedang, ada Princess of Cup. Kayaknya suasananya malam. Bisa saja di mana akhirnya dia memberikan kamu surprise dengan melamar kamu, will you marry me, misalnya ketika lagi dinner. Jadi di sini lebih kelihatan ketika suasananya tuh lagi nggak resmi. Justru di sini ketika kamu kenceng-kencengnya sama dia, jadi kamu tuh kayak udah almost give up gitu loh, udah hampir menyerah dengan situasi di jadi nikah atau nggak sih, tapi kamu udah terlanjur sayang, tapi kamu juga sempat memutuskan untuk putus, ya kamu udah apa ya, sayang gitu loh, udah banyak waktu dibuang, bukan dibuang sih, udah banyak waktu kebersamaan sama si dia gitu loh. Please, kamu ini orangnya tuh logika. Kamu ini orangnya juga nggak romantis. Kamu lebih ke hal-hal yang bisa dihitung, bisa diukur gitu. Mungkin dua-duanya sama ya, seperti itu, mesti bisa diukur, mesti bisa diperhitungkan gitu kalau aku lihat ya. Oke, makasih banyak ya sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye. Halo, file 3. Tadi kamu pilih kartu matahari atau the sun dari Zilih Tarot ya. Kita akan lihat suatu proses lamaran dari si dia untuk kamu ya. Jadi kalau kalian maskulin kayak harus lebih jeli dalam memperhatikan bahwa bisa saja energi ini kebalik gitu loh ya, seperti itu ya lovelies. Oke, karena kalau aku lihat dari apa sih namanya, itu kan dari YouTube suka ada analisa ya, kayak datanya tuh dianalisa, ada maskulinnya sekitar 10% gitu ya. Oke, kita lihat bagaimana sih dia ngelamar kamu. Karena bisa aja si cewek duluan atau si feminim duluan yang kayak mengajukan suatu pertanyaan, kenapa sih kita nggak nikah aja, kayak gitu ya. Kayak teman aku tuh, dia loh yang duluan ngomong, kenapa sih kita nggak nikah aja, tapi ketika itu emang dia lagi kayak nothing tulus aja gitu loh, mau dia bilang dia belum ada niatan nikah atau dia belum siap, dia udah ready, tapi ternyata waktu itu pacarnya ya, yang sekarang udah jadi suaminya sih bilang, oke, aku juga mikirin kok, katanya gitu ya. Dan setahun kemudian nikah. Oke, bismillah ya, kita lihat bagaimana sih dia ngelamar kamu. Princess of this. Oke, sepertinya kalian banyak dealing sama Virgo atau Capricorn. Mataharinya keluar. Oke. 8 piala. Aku buka 6 dulu ya, baru nanti kalau kurang kita tambah lagi. The Moon. Sorry. The Moon. Ada The Moon. Mungkin kenceng juga di Pisces ya, Cancer, Pisces, Scorpio, bisa dia bisa kamu. Oke. Ada The Fool. Oke. Nah, jadi lovelies ya, aku lihat di sini ya, bagaimana sih dia melamar kamu. Nah, tapi di sini aku lihat ini lebih proses suatu cerita cinta kamu lah. Jadi cerita cinta kamu ini kalau aku lihat ya, kamu pernah pacaran lama nih sama seseorang, lama banget, tapi nggak kunjung sampai ke pernikahan. Itu yang aku lihat di sini. Dan ketika itulah datang cinta baru. Dan ternyata si cinta baru ini lebih langsung ke keseriusan gitu loh, dengan adanya koneksi yang kuat. Dia langsung terang benderang ke kamu seperti digambarkan matahari. Nah, aku rasa ya mungkin ini bagi kalian sekarang yang lagi baru putus dan energinya masih nempel di kamu, energi mantan masih nempel di kamu. Di sini PR-nya apa kamu? Menutup pintu masa lalu. Ada di The Fool, ada 8 piala. Di mana 8 piala ini menggambarkan bahwa kamu harus benar-benar meninggalkan, enggak lagi ngeliat ke belakang. No looking back. Gitu, lovelies ya. Oke. Jadi di sini sepertinya ada suatu sosok yang kayak lagi dihibur sama ikan-ikan ya.
seperti itu, yang mana ya kamu harus benar-benar mengunci pintu tersebut. Aku penasaran ya, bentar ya Lovelies, karena setiap kartu itu kayak ada beda sedikit gitu ya ininya, artinya. Sebentar Lovelies. Eight of Cup. Oh, hold on, hang on ya. An apparently soulless. Oh, jadi ini ada suatu seseorang tuh kayak udah nggak, jiwanya tuh kayak udah nggak ada di badannya gitu loh. Soulless person stand in the stagnant swamp. He seems to be scourging himself with foul seaweed. Two fish are gasping for air, symbolizing emotional distress, lack of energy, indolence, and stagnation caused by stubbornness and myopia. Ah, benar. Jadi benar-benar kamu tuh dalam suatu posisi di mana benar-benar harus melepaskan. Kamu tuh ibarat ya putus dari yang lama. Ini tuh kayak jiwa kamu tuh udah gak ada di badan kamu gitu loh. Istilahnya seperti itu. Jadi memang harus benar-benar move on. Move on, no looking back. Memang mungkin gak semudah yang aku ucapkan, tidak semudah yang diteorikan, tapi dengan berlalunya waktu, insya Allah kamu bisa. Gitu, Lovelies. Dan aku lihat juga di energi satu piala ini, artinya memang ini suatu proses ketika ada energi the full, ketika kamu benar-benar membasuh cinta lama tersebut, membersihkan energi cinta lama dan healing. Itu yang aku lihat di sini. Gitu, ya. Indolence ini kan arti sebenarnya lambat ya, lambat. Tapi nggak apa-apa, walaupun lambat, kamu tetap maju, meninggalkan kenangan lama, meninggalkan energi lama. Kayak gitu. Dan ada cinta baru ketika justru di sini kalau cintanya lebih ke to love yourself dulu, mencintai diri sendiri. Jadi ini banyak pesan untuk yang pilih PAL 3, yang mana PAL 3 ini artinya lebih ke menyemangati kalian bahwa ada kok jodoh, ada cinta lagi. Tapi sepertinya nanti cinta yang datang bisa saja cinta yang memenuhi kamu, cinta yang mencintaimu juga, bukan cinta yang kamu lebih banyak memberi, tapi dia memberimu hanya sekedarnya. Gitu Lovelies ya, karena aku lihat juga di sini ada the moon. Gitu. Oke, coba aku tarik beberapa kartu lagi untukmu untuk cerita selanjutnya, dan mudah-mudahan udah terlihat bagaimana cinta baru ini nanti melamar kamu. Princess of Swords. Oke. Kamu kenceng di Gemini, Libra, Aquarius. Si dia bisa saja di Virgo atau Capricorn. Kamu di Cancer, Pisces, Scorpio. Si dia bisa saja di Aries, Leo, Sagittarius ya. Oke. Oops. Two of Wands. Di sini ya, kalau aku lihat di sini kan kayak ada orang lompat ya. Ini kamu yang harus lompat dari energi masa lalu ke energi masa depan yang ada bahagianya. Jadi kamu harus ngambil alih lagi kontrol hidupmu, tegas kepada seseorang yang mungkin aja sih dia energi cinta masa lalu ini ya kayak menghantui kamu gitu loh. Jadi sama dia kamu tidak dia tidak memberikan kepastian, tapi kamu punya pacar baru lagi, dia nggak ikhlas gitu loh. Gitu Lovelies ya. Ada juga tuh Ten of Swords. Ini posisi kamu sekarang kenceng banget di energy death-nya. Artinya kamu bener-bener kunci. Jadi ibaratnya dari tadi tuh bawel energinya, kunci. No looking back, nggak lagi ngelihat ke belakang. Energi kamu yang terburuk sudah bisa kamu lalui. Gitu. Nah, bagaimana sih dia melamar kamu? Kita lihat ya. Oke, Four of Cups. Kayaknya sih suatu kejutan ya, ada energi 7 pedang kalau aku lihat ya. Kayak ada energi 7 pedang, suatu hal yang nggak mau nggak sangka-sangka. Karena di sini artinya ketika kamu punya hubungan sama cinta baru ini, tapi dengan catatan ketika kamu udah healing, ketika kamu udah mengunci pintu masa lalu itu. Ada cinta baru datang dan kamu tidak berharap banyak dan kamu nggak target. Dibawa berjalan sehalus mungkin seperti air mengalir di air yang tenang.
gitu ya. Aku lihat juga si dia ini ya, si jodohmu ini dia tuh penuh aspirasi, penuh inspirasi, penyayang, nggak begitu romantis tapi penyayang, sukses di apapun yang dia kerjakan, dia mengatakan apa yang dia maksud, jadi kalau dia bilang A, maksud dia juga A, nggak berbelit-belit gitu orangnya, dan dia terang benerang ke kamu. Misalnya dulu kamu punya hubungan sama seseorang yang udah punya status gitu. Nah, yang di Four of Cup ini si dia melamar justru ketika kamu sepertinya, kalau aku lihat di sini ya Lovelies, menikmati singlehood kamu, menikmati kesendirian kamu, menikmati hasil kerja keras kamu, bener-bener fun aja. Malah justru ketika kamu nggak target sih dia ngelamar kamu. Gitu. Justru ngelamarnya kalau aku lihat di sini ya, sepertinya sih lumayan resmi, kayak tapi pada awalnya sih satu kejutan sekali lagi. Dia bilang, aku mau datang misalnya ke orang tua kamu, aku ingin kenalan. Itu tuh cara dia untuk kayak ngelamar kamu. Kalau aku lihat ya, aku tarik dua lagi loh, please. Seven of Cups. Sama The Magician. Sama Two of Cups. Ya, oke, di back of the deck-nya. Ya, jadinya di sini proses pelamarannya itu satu proses yang nggak disangka-sangka. Jadi bagaimana dia melamarmu? Ya dia datang dia bisa ngomong ke kamu, maksud aku, dengan suatu keseriusan dan kamu nggak nyangka. Dia bisa datang minta dikenalin sama orang tua, sama wali kamu. Dan prosesnya nggak lama. Dan dia akan membawa bunga gitu kan. Dia akan membawa hal-hal yang bagi kamu nggak nyangka, karena dulu tuh kamu ketika punya cinta, ketika pacaran justru kamu yang banyak berkorban. Nah ini tuh nggak cinta yang berimbang. Tapi sekali lagi ketika kamu sudah memaafkan yang lama, udah ikhlas dan kamu starting to love yourself gitu loh, itu yang aku lihat. Dan dia jodoh-jodoh yang benar-benar seimbang seperti digambarkan Two of Cup. Di Seven of Cup ini aku rasa ya, si mantan kamu ini kayak masih ngeganggu kamu, tapi kamu udah fokus ke kamu udah punya seperti digambarkan Princess of Swords ini, kamu udah bisa ngeblok energi dia, tidak melayani dia lagi, lebih fokus ke kamu gitu loh. Please, makasih banyak sudah nonton, kasih love, kasih jempol ya, bye.